Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari lab di KVB2 dengan anggota kelompok yang pertama ada Atia Putri Hidayat dengan NIM 2406012114128. Yang kedua ada Tifa Ziada Takia dengan NIM 2406012111380. Lalu ada Zenobia Wirandi Zenaidi dengan NIM 2406012114160. Lalu dengan saya sendiri, Zafira Amanda dengan NIM 2406012114100. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zenobia. Pertama-tama kita akan menuliskan hashtag include. Hashtag include ini itu agar fungsi-fungsi yang di bawah bisa terlaksana. Contohnya ada IOStream, math.h, glut, ada stdio, string, habis itu ada std, lib juga. Nah, kalau misalkan di sini contohnya tuh yang glut itu agar objek 3D-nya muncul di layar. Selanjutnya ini adalah tempat kita untuk menyimpan data. Yang pertama ada double dan ada float dan integer. Apa bedanya double dan float? Kalau misalkan double ini, dia nilai maksimumnya 2 kali lipat lebih besar daripada nilai yang float biasa. Jadi kita bisa menginput nilai lebih besar daripada float. Nah, selanjutnya ada void shape. Void reshape ini berfungsi untuk mengubah dan terus mengupdate angka yang udah kita ubah tanpa mengubah data aslinya, agar bisa terus terupdate dengan sendirinya. Contohnya tadi misalkan kita udah ada kode untuk membuat truknya, namun kita mau ngubah warnanya. Nah, itu nanti kalau misalkan kita ubah warnanya, ntar langsung terlaksana dengan void reshape ini. Selanjutnya adalah void move me flat. Dia berfungsi untuk melihat ke kanan dan ke kiri, dan dengan gabungan fungsi juga. Selanjutnya ada void move me forward. Dia berfungsi untuk memaju dan mengundurkan truk yang akan kita jalankan. Lalu ada void keyboard. Nah, void keyboard ini fungsinya untuk rotasi kamera. Untuk case A, jika kita memencet tombol A, dia akan bergerak ke kiri dengan sumbu X. Lalu jika kita memencet tombol S, yang di sini tulisnya case S, dia akan memutar balik ke kanan dengan sumbu Y. Dan jika kita mencet case W, dia akan bergerak ke kanan dengan sumbu X. Dan jika kita mencet case D, dia akan memutar balik ke kiri dengan sumbu Y. Nah, kalau kita selagi mencet dan kita akan melepas tombolnya, itu semua akan reset kembali ke awal. Selanjutnya adalah void grid. Void grid ini berfungsi untuk membuat alas atau lantai dasar yang dimana sebagai alas seperti alas pohon, alas truknya, alas jalan, dan lain-lain. Gel color 3F ini untuk warna alasnya, gel begin gel cuts ini untuk bentuk alasnya di mana berbentuk persegi panjang yang tipis, dan vertex 3F-nya ini untuk kita mengatur di mana alasnya akan berada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Atia. Oke, baik. Selanjutnya tuh ada void truk gandeng. Nah, void truk gandeng ini dia akan membentuk truk yang bergandengan antara satu box dengan box lain. Nah, di sini pertama ada kepala truk. Di dalam kepala truk dia ada GL push matrix untuk menyimpan kode-kodingan yang ada di dalamnya, yaitu ada GL translative, dan di sini dia menggunakan GL polygon dan beserta vertex-vertexnya. Nah, selanjutnya di bawahnya ada atas, menggunakan sama seperti yang sebelumnya, ada kanan. Selanjutnya ada bawah, depan. Nah, selanjutnya ada garis. Nah, di garis ini ada 1, 2, 3. Nah, selanjutnya itu ada box. Nah, box 1 ini dia akan membentuk box yang pertama, yaitu sama menggunakan GL push matrix, GL translative, dan lain-lainnya. Yaitu di sini ada sisi depan, ada sisi belakang, ada sisi atas. Lanjut, ada sisi bawah, ada sisi kiri. Nah, selanjutnya ya ada gandeng. Nah, di sini gandeng itu merupakan untuk menggabung antara box 1 dengan box selanjutnya. Nah, itu selanjutnya ada selanjutnya ada box 2. Nah, box 2 ini akan membentuk box yang kedua. Nah, ada sisi depan sama seperti box 1, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, sisi kiri, sisi kanan,
Nah, selanjutnya tuh ada roda. Nah, roda di sini dia akan membentuk roda-roda truk. Nah, selanjutnya dia ada roda 1, roda kedua, roda kedua, roda ketiga, roda keempat, roda kelima, roda ke-6, dan selanjutnya. Dan seterusnya, sesuai roda yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya ada atap lorong. Nah, di sini atap lorong itu merupakan bagian-bagian dari lorong yang akan kita buat. Jadi yang pertama ada atapnya. Di sini dia juga menggunakan GL push matrix. Dengan dalamnya ada GL rotate, GL translative, dan menggunakan GL quads. Nah, di sini dia atap lorong membutuhkan dasar, atas, depan. Lanjut. Belakang. Nah, terus selanjutnya ada void tiang jalan. Nah, di sini dia akan membentuk tiang-tiang lorongnya. Itu dia juga menggunakan sama seperti atap, yaitu ada kiri, ada kanan, ada depan, dan ada belakang. Nah, di sini terdapat void lorong. Dia membutuhkan float GX, float GY, dan float GZ. Nah, di sini void lorong ini berfungsi untuk menggabungkan atap lorong dengan tiang jalannya. Nah, selanjutnya akan dipaparkan dengan teman saya, yaitu Tifa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang void jalan. Nah, di sini kita menggunakan void jalan untuk membentuk sebuah jalan. Di sini kita menggunakan 3 parameter, yaitu float JX, float JY, dan float JZ. Nah, di sini pertama kali kita membuat jalan utamanya, yaitu dengan GL push matrix, GL rotate, GL translate F, GL color 3F. Nah, ini membentuk warna mendekati hitam. Selanjutnya kita membentuk jalan dengan GL polygon, yaitu dengan bentuk segi banyak. Di sini kita menggunakan GL vertex 3F sebanyak 4. Selanjutnya ada trotoar kiri dengan GL polygon juga, trotoar kanan dengan GL polygon juga. Selanjutnya ada garis jalan, yaitu void strip, itu adalah garis tengah pada jalannya. Nah, di sini kita juga menggunakan 3 parameter, yaitu float SX, float SY, dan float SZ. Di sini kita membentuk stripnya dengan GL begin, yaitu GL polygon dengan 4 GL vertex. Selanjutnya yaitu void pohon. Nah, void pohon ini kita pertama kali membentuk batangnya. Kita membentuk batang dengan glue cylinder. Glue cylinder ini yaitu untuk menggambar silinder yang berorientasi di sepanjang sumbu Z. Selanjutnya yaitu daun. Daun kita membentuknya dengan GL solid dodecahedron. Nah, GL solid dodecahedron ini adalah objek yang akan membentuk daun-daun pada pohon. Di sini kita menggunakan 3 objek. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zafira. Selanjutnya di sini ada fungsi display. Jadi semua yang kita bikin di atas akan dipanggil di sini. Lalu di sini ada delta move yang masukannya move flat, yang gunanya untuk zoom in ataupun zoom out. Selanjutnya dilanjutkan pemanggilan pada fungsi grid, tergandeng, lalu ada fungsi pohon, lalu ada jalan utama, strip, dan lorong. Lalu kita flash. Selanjutnya itu ada press key yang nantinya fungsi ini gunanya digunakan saat kita menekan tombol up and down. Lalu ada fungsi release key yang gunanya saat kita melepas tombol up and down. Lalu di sini ada variabel untuk pencahayaan, lalu ada lightning beserta fungsinya, lalu ada init, yang terakhir ada inmind, ada glut init, lalu ada glut init display mode, lalu ada glut init window position yang gunanya untuk menentukan posisi pada jendela layar, lalu ada glut init window size yang fungsinya itu untuk
menentukan besaran jendela pada layar, lalu ada Good Create Window, lalu ada Good Igoner Key Repeat, lalu ada Good Special Func yang fungsinya untuk memanggil press key, terus ada Good Special Up Func yang fungsinya untuk memanggil release key, lalu ada Good Display Func yang gunanya untuk memanggil semua yang telah kita buat, lalu ada Good Keyboard Func yang fungsinya untuk memanggil keyboard, lalu ada Good Idle Func untuk memanggil display, dan yang terakhir ada Good Init Main Loop yang terus kita return, lalu kita return. Selanjutnya kita akan menjalankan project yang telah kita buat. Saat project dijalankan, kita menekan tombol kiri, kanan, atas, dan bawah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan kami, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.